Bab 6097. Charlie berkata dengan enteng, menurut hukum Murphy, cepat atau lambat hal buruk akan terjadi. Kemudian, Charlie berkata lagi, masalah ini adalah sisa bom. Inti masalahnya adalah bagaimana meminimalkan dampak mematikan dari ledakan tersebut. Jadi ingat apa yang baru saja aku katakan. Setelah masalah ini terungkap, Anda harus melakukan segala kemungkinan untuk mengurangi dampaknya. Charlie juga tidak ingin Elaine membuat keributan. Dan jika dia melakukan terlalu banyak, dia dan Claire juga tidak akan bisa menunjukkannya. Jacob mengangguk seperti orang bodoh, menantu laki-laki, aku akan mendengarkanmu. Sebelum Charlie datang, Jacob masih marah karena Mei King akan menikahi Pollard. Setelah Charlie datang, kini dia hanya khawatir Mei King akan mengiriminya undangan. Pada saat yang sama, Mei King dan Pollard sedang menegosiasikan daftar tamu untuk jamuan makan tersebut. Meski lingkaran pergaulannya berbeda, namun atributnya pada dasarnya sama. Hampir semua teman mereka berada di Amerika Serikat. Dan mereka hanya memiliki beberapa kerabat jauh di Tiongkok. Sedangkan untuk warga Aurus Hill, keduanya memiliki beberapa rekan. Meskipun Mei King memiliki beberapa teman sekelas, mereka hampir tidak memiliki kontak dengan mereka. Jadi Jacoblah yang masih sering dia temui. Jadi, keduanya berdiskusi mana yang harus diundang dan mana yang tidak. Mei King adalah orang pertama yang menyarankan, mari kita bahas satu persatu. Mari kita bicara tentang teman-teman Amerika dulu. Ide saya adalah orang-orang ini tidak akan membuat pemberitahuan apapun. Lagi pula, tidak mudah untuk menempuh jarak sejauh itu. Kami tahu jalannya. Mengundang orang lain dari jauh sepertinya agak mengabaikan dunia, bagaimana menurut Anda? Pollard mengangguk dan berkata sambil tersenyum, saya berpikiran sama seperti Anda. Meskipun teman-teman di Amerika memiliki banyak kontak dan persahabatan yang mendalam, sangat tidak pantas memberitahu mereka untuk datang ke pesta pernikahan. Kalau mereka tidak mau datang, sepertinya kita sedang mencari masalah. Kalau mereka mau datang, kami akan merasa tidak enak. Jadi ideku adalah setelah kita menikah, kita bisa meluangkan waktu untuk kembali ke Amerika bersama-sama. Terserah kamu. Saya juga memiliki lingkaran pergaulan sendiri. Jika waktunya tiba, mari kita berkunjung bersama dan saling memperkenalkan kepada teman masing-masing. Apa yang kamu pikirkan? Mei King tersenyum bahagia dan berkata, saya memikirkan hal yang sama seperti Anda. Demikian pula, setelah pernikahan selesai, luangkan waktu untuk kembali ke Amerika. Sambil mengunjungi kembali tempat lama, Anda juga bisa bertemu teman lama. Pollard tersenyum dan berkata, bagus sekali, ayo kita pergi ke Amerika untuk berbulan madu. Apa yang kamu pikirkan? Mei King berkata dengan gembira, saya yakin tidak ada masalah. Yang penting kamu, apakah sekolahnya mudah diakses? Tidak masalah, kata Pollard sambil tersenyum. Saya akan menyapa dekan dan meminta cuti pernikahan. Waktu 1 bulan masih tidak masalah. Pollard berkata, ngomong-ngomong soal rekan kerja, untuk pernikahannya, saya punya ide untuk mengundang dekan dan beberapa rekan yang memiliki hubungan baik. Tapi bagaimanapun juga, kita berdua semakin tua. Orang-orang di Tiongkok sangat memperhatikan hubungan pribadi. Banyak rekan kerja yang sudah menikah, jadi daripada menerima hadiah di pernikahan kita, kami mengundang semua orang untuk datang dan menyaksikannya. Dan selamat makan. Bagaimana menurutmu? Mei King mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Lebih baik tidak menerima hadiah itu. Menerima hadiah itu sepertinya terlalu Filistin. Pollard bertanya padanya, kalau begitu, apakah rekan-rekan Anda dari Universitas Lansia akan mengundang Anda? Mei King berpikir sejenak dan berkata, kita harus bekerja sama di masa depan, dan kita akan bertemu satu sama lain tanpa memandang ke atas. Kalau hal seperti ini tidak diberitahukan, masyarakat bisa saja mengadukannya. Pollard mengangguk, ragu-ragu sejenak, lalu bertanya. Lalu, bagaimana dengan Tuan Judgebo? Mei King tersenyum canggung, ketika saya meninggalkan universitas untuk lansia hari ini, dia berkata dia ingin mentraktir saya makan malam. Aku bilang aku tidak punya waktu, jadi aku menceritakan situasi kita padanya. Masuk akal jika dia sudah mengetahuinya, kita juga harus mengundangnya. Pollard bertanya dengan heran, dia ingin mengundangmu makan malam? Apa dia memberitahumu alasannya? Tidak. Mei King tersenyum dan berkata, mungkin sedang makan bersama teman sekelas.
Faktanya, Mei Qing adalah wanita yang cerdas. Dia menebak niat Jacob saat mengajaknya makan malam di dekat sekolah. Jadi meskipun dia menolak, dia juga mengatakan kepadanya bahwa dia akan menikahi Pollard. Untuk membuat Jacob menyerah padanya. Lagi pula, dia sudah memutuskan untuk melupakan hubungannya saat itu. Dan bersiap untuk menikah lagi, dia tentu saja tidak ingin Jacob memiliki ilusi apapun tentang dirinya. Namun, dia tidak ingin Pollard terlalu banyak berpikir. Jadi dia sengaja meremehkan kemungkinan niat Jacob yang sebenarnya. Tapi Pollard juga sangat pintar. Dia mengetahui masa lalu antara Mei Qing dan Jacob. Meskipun dia juga percaya bahwa Mei Qing pasti tidak akan memiliki perasaan terhadap Jacob lagi. Ketika dia memikirkan Mei Qing, dia telah terobsesi dengan Jacob selama lebih dari 30 tahun. Dan dia masih sedikit cemburu di dalam hatinya. Namun, orang pintar tidak akan terlalu memikirkan masa lalu seseorang. Apalagi masa lalu yang tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia tidak menunjukkan rasa cemburu dan hanya berkata sambil tersenyum. Karena kamu sudah menyebutkannya padanya, bukankah tidak pantas untuk tidak mengundangnya? Bab 6098. Mei Qing mengangguk dan berkata, sungguh tidak pantas untuk tidak mengundangnya. Tapi tidak pantas juga mengundangnya. Bagaimanapun, dia adalah pria yang memiliki keluarga. Saat mengundangnya, harus disebutkan dalam undangan bahwa dia dan seluruh keluarganya diundang. Tetapi ketika saya memikirkan istrinya, saya merasa pusing. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin berhubungan lagi dengan wanita itu. Jadi persoalan ini dilematis. Saya tidak bisa dengan jelas memberitahu Jacob bahwa dialah satu-satunya orang yang diundang, bukan? Jika ini sampai ke telinga Elaine, saya tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Pollard dan bertanya, bagaimana menurut Anda? Pollard tersenyum dan berkata, saya tidak bisa memberi Anda gambaran tentang masalah ini. Tapi apa yang baru saja kamu katakan itu benar. Jika Anda ingin mengundangnya, Anda benar-benar harus melakukannya. Seluruh keluarganya, dan karakter istrinya, masalah ini akan memiliki konsekuensi yang tidak ada habisnya. Setelah mengatakan itu, Pollard berpikir sejenak dan berkata dengan serius. Mei Qing, kamu harus mempertimbangkan masalah ini sendiri. Apapun keputusan Anda, saya akan mendukungnya 100%. Mei Qing mengangguk dan berkata, baiklah, mari kita tunggu dan lihat apa yang terjadi. Saya akan mengirim pesan nanti untuk menanyakan pendapatnya. Saya kira dia juga takut menimbulkan komplikasi. Jika dia memutuskan untuk tidak datang, kami tidak akan mengiriminya undangan. Pollard bertanya, bagaimana jika dia memutuskan untuk datang? Mei Qing berpikir sejenak dan tersenyum. Saya pikir kemungkinannya kecil. Aku masih mengenalnya. Dia sangat takut pada istrinya. Dia kemungkinan besar tidak ingin Elaine mengetahui hal semacam ini. Jika saya membiarkan dia memikirkannya, kemungkinan besar dia tidak akan datang. Tapi biarkan saja masalah ini sampai aku memintanya. Setelah memahami maksudnya, mari kita lanjutkan. Saya tidak berencana mengundang teman-teman lama saya dari Aorus Hill. Saya pernah bertemu mereka di reuni kelas sebelumnya dan mereka semua menyukai perbandingan dan terlalu berlebihan. Saya tidak ingin ada hubungannya dengan mereka. Terlalu banyak keterlibatan, tapi anggota tim yang sama dengan kami pergi ke Korea untuk bertukar pikiran adalah orang-orang yang cukup baik. Awalnya mereka yang bilang kalau kita menikah. Kita harus mengundang mereka ke pesta pernikahan, dan kita harus berbicara. Ya. Pollard mengangguk dan berkata, nadanya pada dasarnya diatur seperti ini. Selain Charlie, yang akan diundang adalah rekan dan rekan satu tim kita masing-masing dari bursa di Korea. Tanyakan pada Jacob apa pendapatnya. Pollard berkata, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang apa yang terjadi setelah pernikahan. Saya akan memberitahu Anda apa yang saya pikirkan terlebih dahulu. Jika Anda keberatan, ganggu saya kapan saja. Mei Qing mengangguk, memegang dagunya dan menatapnya, dia tersenyum dan berkata, silakan, aku akan mendengarkan. Mata Mei Qing bersinar. Pollard sedikit malu dengan penampilannya. Dia berbalik dan menyesap air es sebelum melanjutkan. Yang ingin saya lakukan adalah menunggu sampai pernikahan dilangsungkan. Setelah itu, kita akan pergi ke Amerika untuk berbulan madu dulu. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Mei Qing, menunggu jawabannya.
Mei Qing masih memegang dagunya, menatapnya dengan senyuman di wajahnya, dan berkata sambil tersenyum. Saya tidak punya masalah, lanjutkan. Pollard mengangguk dan berkata, ayo pergi ke New York sebagai perhentian pertama kita. Bagaimanapun, transportasi di New York relatif lambat. Nyaman, saat kita tiba di New York, temui dulu kolega dan teman lama yang memulai bisnis ini. Saya kebetulan punya banyak teman lama di Wall Street. Setelah mengunjungi kolega dan teman, kita juga bisa pergi ke Wall Street untuk mengunjungi teman-teman saya. Kemudian kita akan menyewa mobil dan pergi ke New Haven. Bagaimanapun, New Haven dekat dengan New York. Setelah kita tiba, kita akan bertemu dengan teman-teman lama di Yale. Akhirnya, kamu akan menemaniku ke Stanford untuk bertemu dengan teman-teman lamaku. Kalau kita menepati jadwal, kita bisa selesai dalam 6 atau 7 hari. Untuk sisa liburan, kita bisa pergi ke pulau dengan iklim hangat untuk beristirahat dan melepas penat. Mei Qing bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa tidak pergi ke Stanford sebagai pemberhentian pertama. Lebih dekat ke pantai barat dari Bukit Aorus. Bukankah akan lebih menghemat waktu jika kita ke Stanford dulu? Lalu New York, lalu pergi ke New Haven sebagai perhentian terakhir. Pollard memandang Mei Qing dengan penuh kasih sayang, dan berkata sambil tersenyum. Kembali ke Amerika bersama istriku, pemberhentian pertama aku harus pergi ke tempat tinggalmu dulu. Hanya untuk menemanimu kembali ke rumah orang tuamu. Mei Qing mengetahui niat Pollard padanya. Yang tidak hanya tercermin pada aspek besar pernikahan dan cinta. Tapi juga dalam setiap detail kecil dalam hidup. Dia tergerak hatinya dan berkata sambil tersenyum. Mulai sekarang, kamu akan menjadi kepala keluarga. Saya akan menyerahkan pengambilan keputusan kepada Anda. Aku akan mendengarkanmu. Setelah itu, dia bertanya lagi, kamu bilang akan menghabiskan sisa liburan? Apakah Anda punya ide bagus untuk pulau dengan iklim hangat? Pollard berkata, kali ini kami akan pergi ke Amerika Serikat terlebih dahulu. Jadi cocok memilih pulau antara Amerika Serikat dan Cina. Saya awalnya ingin pergi ke Maladewa. Tetapi terlalu jauh untuk terbang dari San Francisco ke Maladewa. Setidaknya dibutuhkan waktu 24 jam. Apa pendapatmu tentang Palau? Lokasinya relatif dekat dengan Tiongkok dan secara keseluruhan dapat menghemat banyak waktu. Bagaimana menurutmu? Mei Qing tersenyum dan berkata, saya bilang kamu adalah kepala keluarga. Jadi karena menurutmu Palau cocok, cepatlah pesan tiket pesawatnya. Dan aku akan memilih beberapa pakaian renang yang bagus besok.